Terima kasih atas demonstrasinya, Meryl. Oh, dan satu kabar terakhir. Kalian mungkin melihat lubang runtuhan besar di tengah lorong seni. Tapi jangan khawatir, area itu sudah dibersihkan dan semua orang sudah diperiksa. Huh? Tidak apa-apa. Jangan cemaskan aku. Saat kami menambalnya, Meryl akan mengatur lalu lintas jauh dari lokasi kerja. Murid dengan loker di area itu akan dipindahkan dan juga akan dipasangkan. Jadi, kalau itu kalian, temui ibu untuk penempatan loker baru kalian. Kalian memikirkan apa yang kupikirkan? Bahwa lubang runtuhan itu adalah sebenarnya portal antar galaksi yang coba ditutupi oleh sekolah. Tidak. Kita harus yakinkan kepala sekolah Ramirez untuk membiarkan kita berbagi loker. Aku tidak mau kalian memperebutkan Aku suka itu. Temui dia. Aku punya rencana. Kesimpulannya, membiarkan kami berbagi loker akan menghasilkan tim berita aksi yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas kelas, juga pertukaran makan siang yang lebih efisien. Terima kasih. Harus diakui, awalnya ibu tidak yakin. Tapi di slide ke-2000, kau membuat ibu lelah. Oke, ini akan dilakukan. Ibu akan pindahkan beberapa orang, dan ibu rasa kita bisa usahakan. Wuhuu! Ya, kemenangan milik kita! Maksudku, terima kasih Kepala Sekolah Ramirez. Ibu tidak akan menyesalinya. Jadi, Rusty dan aku sekarang memiliki sistem keamanan yang paling canggih. Teman-teman, lihatlah. Alat ini sudah dilengkapi dengan pengenalan suara. Buka loker. Detektor retina. Pembaca sidik jari. Dan mode pertahanan diri. Wow! Itu sangat mengesankan. Sekarang lihatlah apa yang ada di loker Stellar dan aku. Apa artinya loker tanpa teman berbulu halus? Itu memberiku ide bagus untuk proyek sainsku, yaitu kolektor telur. Wow! Tidak ada yang lebih baik daripada loker yang bisa hasilkan sarapan. Ada yang bilang sarapan? Karena aku membuat muffin blueberry yang baru dipanggang. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Ini agak berantakan, tapi tenang saja. Akan kuperbaiki. Dadah! Bagaimana? Kurasa aku tidak sabar untuk memberitahu Dr. Lopez tentang itu. Baiklah, sampai nanti. Ke kelas Pak Bola Dadah, nanti. nanti. 385, 386, 387. Pasti. Aku cuma butuh buku matematikaku. Aku sudah terlambat. Bisakah kau tenang? Aku harus selesaikan 500 sisiran harianku. Apa? 500? Terlihat setampan ini terjadi begitu saja. Sampai di mana tadi? Kau membuatku lupa, Zack. Aku harus mulai lagi dari awal. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, Clyde. Boleh aku ambil pakaian olahragaku? Sebenarnya aku baru saja taruh souffle yang belum mengeras. Dan itu harus mengembang. Kalau loker dibuka, nanti bisa kempes. Oke. Jadi, kapan kuenya siap? Entahlah, hanya souffle yang bisa memberitahu kita. Hei, Liam. Pak Baden memintaku mengubah pakaian klub musik. Kau lihat jarum jahitku? Aku rasa aku melihatnya tepat sebelum aku menaruh jerami untuk kandang. Benar-benar mencari jarum di tumpukan jerami. Bagus. Sampai berapa kali kau akan melupakan PR bahasa Latinmu, Rasman? Oh, iya. Buka loker. Suara sengal yang cengeng tidak dikenali. Intai retina merah tidak dikenali. Sidik jari berminyak tidak dikenali. Buka loker, buka loker. Mode pertahanan diri tidak Aku baik-baik saja. Ya, laporan buku. Aha, di sana rupanya. Ya ampun, topi ajaib Lincoln. Ayo, Charles, itu laporan buku punyaku. Kembali ke sini. Wow, bagus sekali. Banyak sekali telurnya. Ayo kita ambil semua telur ini. Astaga, sepertinya macet. Dan ini juga bukan jenis telur yang biasa. Mungkin cuma butuh didorong. Ups, awas meledak! Hah? Oke, aku akan jujur. Kurasa berbagi loker ini tidak berhasil.
Tapi kita bisa apa? Kita yang menyebabkan kekacauan ini. Tunggu, dan kita bisa mengeluarkan kita. Aku punya ide. Oke semuanya, tos. Tos sekolah pendengar pertama, sudah. Siapa yang siap membuat heboh? Aku tahu aku siap. Menumbuhkan kumis manis ini selama musim panas, jadi aku hebat. Oke, A, itu tidak bisa disebut kumis. Dan B, kenapa tidak kau akui kau gugup seperti kami semua? Teman, tidak ada yang perlu dicemaskan. Terutama karena kita semua di kelas Ibu Salter. Kata Lin, dia hebat. Tapi Lincoln, kita kan dimakan hidup-hidup. Kita bukan orang penting lagi. Semuanya tenang saja. Begini ya. Selama kita semua bersama, kita akan baik-baik saja. Ini dia SMP, kita buat jadi muda. Tapi kita... Tidak keren. Dan perutku mulai mual. Aku tak yakin bisa maju. Tarik napas dan tenanglah. Strategi kita harus kuat. Ya bisa, kita lalui semua bersama. Ya bisa, kita pasti bisa. Kita tim, pasukan, teman terbaik selamanya. Ku jaga kau, ku tahu kau pun sama. Percaya kita bisa. Merasa bahaya, didorong dalam lemari. Kelasku di mana? Uangku ditelan mesin. Aku rindu hari pizza. Spaghetti misterius kita coba. Kita kuasai lorong ini. Percaya kita bisa. Kita bisa. Percaya kita bisa. Kita bisa. Percaya kita bisa. Hai semua, nama Ibu-Ibu Salter. Oke, jadi begini. Ada bar jus di belakang, ambil sendiri. Juga kartu bertuliskan nama kalian di atas meja bertema Rip Hardcore. Ibu suka pertunjukannya dan dia adalah teman pribadi Ibu. Keren. Lihat, sudah kubilang tidak ada yang perlu dicemaskan. Ibu Salter, aku tidak menemukan mejaku. Namaku Lincoln Loud. Oh, oke. Ini dia. Sepertinya kau ada di kelas Pak Bolhofner. Tidak, itu tidak mungkin. Aku sudah minta masuk kelas ini. Demi cinta kue spons, kau sudah serahkan formulirnya. Katakan. Sudah, lihat saja ada tandanya. Ini bukan tanda, ini noda Flippy. Ibu Salter, bisa dia tetap di sini? Maksudku, dia sudah di sini. Kumohon. Ya, kami harus bersama-sama. Ya, kami sudah menyanyikan lagu keren tentang itu. Oh, maafkan Ibu anak-anak, tapi kelas penuh. Lincoln terpaksa masuk ke kelas Pak Bolhofner. Di mana itu? Di gubuk. Ini jus untuk perjalanan. Jalannya sangat jauh. Selamat untuk Layam Hanikat, yang sapinya Daisy melahirkan bayi jantan. Induknya dengan bangga mengatakan, Mo. Kita ke Clyde McBride dengan pojok budaya Clyde. Terima kasih Lincoln. Jordan perempuan akan memecahkan rekor sekolah untuk peminjaman buku terbanyak. 47 buku. Dan katanya tidak ada yang bergambar. Wow. Aku dapat buletin penting. Seorang tersangka di kantor kepala sekolah terkait bom busuk di pesta dansa semalam. Beralih ke Stella Zhao. Benar, Lincoln. Siswa itu sedang di dalam saat ini. Pemirsa, aku akan coba mendapatkan pernyataan dari tersangka. Rusty? Sumpah, aku tidak bersalah. Apa kepala sekolah bilang kenapa dia mengira itu kau? Dia tidak mau menyebut nama, tapi ada saksi-saksi yang mengklaim melihatku melempar bom busuk. Sekarang aku diskor selama seminggu. Aku benar-benar benci harus mengawal salah satu murid keluar. Terima kasih sudah merusak pesta dansa kami. Kerja bagus, Badut. Merusak pesta dansa. Ini hinaan terhadap keadilan. Kita harus bersihkan nama baik Rusty. Ini membutuhkan penyelidikan khusus tim berita aksi. Baik, kita mulai dengan menginterogasi
para saksi ini. Tapi bagaimana kita tahu nama mereka? Ya, bisa kubantu mendapatkannya. Maaf, Nona. Rapat berita privat. Kalian tidak mengenaliku. Kalian ingat gerakan keren ini? Oh iya. Rusty, kau seharusnya tidak ada di sekolah. Aku harus datang untuk membersihkan namaku. Sampai sekarang, semua orang mencintai Rasman, khususnya karena tarian hebatku. Tunggu, kau bilang kau bisa mendapatkan nama-nama saksinya? Iya, hari ini aku mengatur pertemuan dengan seorang informan dekat tempat sampah. Hei, sedang apa kau di sini? Sebagai guru pengganti, harusnya kau di kelas. Kutunjukkan kelasnya. Oh ya, aku suka sepatu hakmu. Pergi, temui informannya. Dia memakai nama Angsa Tengah Malam. Hong-hong semuanya. Hai, Meryl. Angsa Tengah Malam. Kita dapat nama-namanya. Ayo beraksi. Pelatih Kek, ibu pengiring di pesta dansa tadi malam dan mengklaim melihat Rusty melempar bom busuknya. Tapi, bukankah ibu di seberang aula? Dan bukankah rebun jauh ibu parah? Tentu saja, tapi ibu lihat semuanya dengan kacamata baru ini. Bahkan sampai ke manset mutiara Rusty. Ya, tak ibu lewatkan apapun. Seperti bola yang mengarah ke sana. Paige, kau mengklaim Rusty melempar bom busuk. Kau yakin? Ya, aku sedang merekam diriku dan Christina melatih harmonisasi olga kami. Dan ada ini di latarnya. Hei, semuanya. Aku yang baru melempar bom busuk hebat itu. Itu bisa siapa saja. Ini Rusty Spoke, sobat. Akuilah Chandler. Kau berbohong soal Rusty. Iya, aku ingin lihat buktinya. Oh, tampak tidak bagus bagi Rusty. Tapi dari dalam lubuk hatiku, aku tahu dia tidak bersalah. Hai semua, maaf terlambat. Aku harus menilai kertas ujian ini. Kau tahu kau bukan guru sungguhan, kan? Benda ini tidak setuju. Kunci ruang duduk fakultas. Aku ambil bungkus gula gratis sepanjang hari. Kabar buruk, Rusty. Semua saksinya bisa dipercaya. Apalagi Chandler punya video orang yang mirip denganmu melempar bom busuk pada pukul 7.21 tadi malam. Teman-teman, itu bukti aku tidak melakukannya. Aku tidak di sana pada saat itu. Aku lari ke tempat Flip untuk kolonnya. Flip, dia bisa menjelaskan alibi Rusty. Ibu menunggu. Kami ulang. Kau bukan guru. Kalian jangan sampai lupa mencium ibu saat kalian pergi. Nanti kau juga akan merasakannya, Lily. Bertambah tua dan lebih jauh dari ibu yang kau sayangi. Anak-anak sudah tidak mau ibu mendengar keseharian mereka lagi. Oh, kau mau memberi ibu ciuman? Apa kau tahu? Ibu terima. Oh, maaf Rita. Tanaman perangkap lalatku menempati mejamu. Maaf, apa kau kerja di sini? Oh, ini aku, Gary. Aku sedang menyamar sejak 6 bulan terakhir untuk tulisan yang sedang kukerjakan mengenai dunia bawah tanah perkebunan. Wow, aku bahkan sampai tidak mengenalimu. Ngomong-ngomong, karyamu itu bagus sekali. Terima kasih. Menyamar itu cara bagus agar orang membuka diri. Jika tidak tahu siapa kau, orang akan membiarkanmu mendengar keseharian mereka. Mendengar keseharian mereka ya? Terima kasih, Gary. Wow. Jessie, aku punya ide tulisan bagus. Wow, ini berita terakhir. Rita Loud sedang merasa gembira. Coba bayangkan, aku menyamar di sekolah Royal Woods untuk tulisan yang menjelaskan tentang kehidupan remaja. Bisa dimuat di halaman depan, adegan anak muda. Bagaimana mereka? Ini bisa jadi besar, Rita. Ayo lakukan. Terima kasih, Jessie. Sayang, bukankah kau harus masuk kelas? Kau tidak boleh terlambat untuk penyamaran di hari pertamamu. Tunggu sebentar, aku sedang membangun koneksi di media sosial. Kalau tidak punya, aku akan mudah diketahui. Oh ya, apa kau bisa membuka Swifty Pic dan memberikanku emoji hati untuk unggahan terakhirku? Aku sedikit bingung. Baiklah, Breta. Semoga harimu menyenangkan. Yang benar, Berita. Hei kau, hei.
Namaku Brita. Aku anak baru di sini dan belum kenal siapa-siapa. Oh, astaga. Aku Lenny Loud. Dan tentu saja kau bisa duduk denganku. Pasti sulit sekali ya menjadi anak baru. Oh, kau baik sekali, Lenny. Oh, Luna. Coba kesini sebentar. Itu adik perempuanku. Oh, benarkah? Ini Brita. Dia anak baru di sini. Luna Loud, senang sekali bisa menjadi kenalanmu yang paling keren. Wow, belum ada yang bisa meniru jabat tanganku dalam sekali coba. Oh, kami juga melakukan itu di Hawaii. Itu tempat asalku. Iya. Aloha. Hah? Hei Luan, dia adik perempuan kami. Kenalkan, ini Brita. Halo Brita, senang bisa bergaul denganmu. Aku sedang menjadi seseorang yang belum pernah mencoba bantal angin. Luen, jangan. Maksudku, bantal angin? Bukankah itu berbahaya? Kau benar. Mulai perang makanan. Cukup, Luan. Perang makanan! Luen, kau benar-benar hebat sekali kau bisa mengerti, Brita. Oh. Jadi, aku dengar gosip dan bocorannya itu tentang aku. Seru. Aku siap mendengarnya. Kau lihat anak itu? Aku benar-benar menyukainya. Dia punya pusaran rambut yang lucu. Oh, tapi ingat, jangan bilang siapa-siapa. Karena aku belum beritahu siapa-siapa. Brita? Oh, ada yang sedang kau pikirkan, kawan? Aku tidak bisa konsentrasi. Aku dan temanku Sam mengalami cekcok. Dan sekarang dia jadi jengkel. Aku tidak tahu harus apa. Coba ceritakan semuanya. Luen, apa kau mau cerita kenapa kau membawaku ke semak ini? Aku ingin mengajakmu melakukan sedikit lelucon yang sedang aku buat. Tunggu, kau ingin berbuat usil denganku, bukan padaku? Shh, ini saatnya. Siapa yang kita kerjai? Kepala sekolah Rivers. Lelucon, yeay! Baiklah, anak-anak, tidak ada kursi yang ditentukan, jadi ini saatnya aturan nomor 2. Jangan terjebak dengan meja yang jelek. Cepat! Oh, maaf, silakan, tempati saja. Aku mau menarik kursinya untukmu, tapi itu menempel. Salah. Hei, mundur, Kepang 2. Temanku lebih dulu melihatnya. Boom, dominan. Tak ada yang berani mengacau. Tidakkah itu agak agresif? Tidak jika kau tidak mau seperti anak yang terjebak dengan meja terburuk di kelas. Anak itu mengira dia punya meja sempurna. Tapi dia tersangkut di meja itu sampai mereka memanggil koki sekolah. Maaf, nak. Kami harus melumasimu sampai lolos. Apa kau punya alergi kacang? Jangan terjebak dengan meja yang jelek. Baiklah, berikutnya kelas biologi. Pakailah. Keren! Aku selalu ingin memakai jas lab. Selamat datang anak kelas 5. Kita melanjutkan tugas kita dengan cacing hidup hari ini. Jadi ambil kotak dari belakang ruang kelas. Maaf teman-teman, itu salahku. Aku terlambat karena membuat... Lin, apa-apaan ini? Aturan nomor 3. Jangan pernah mengakui kesalahan. Tapi aku menumpahkan cacing-cacingnya. Lantas, kalian mau seperti murid kelas 6 yang... Tunggu, Clyde juga harus mendengar. Apa kalian ingin seperti murid kelas 6 yang mengaku buang angin saat ujian umum? Hei, lihat, itu si tukang buang gas. Jangan mengakui kesalahan. Aku suka bahasa tubuhmu yang agresif. Nah, ini dia. Roti lapis bakso dengan sriracha ekstra. Terima kasih. Aku biasanya bukan penggemar saus pedas. Tapi setelah pagi ini, aku merasa berbahaya. Hebat. Semua aturanku sudah kalian resapi? Ya, ada anak yang bertanya apa dia bisa meminjam kursi. Dan tebak apa yang Clyde bilang? Kurasa tidak, teman. Boom! McBride hebat. Apa yang kita lakukan setelah makan siang?
Sebenarnya, kami para teman orientasi seharusnya membiarkan kalian bergerak sendiri di sisa hari. Lihat bagaimana kalian berusaha. Benarkah? Secepat itu? Tenang, kalian sudah memahaminya. Jadi, ulurkan tangan. 3, 2, 1. Dominasi! Wow, Clyde, tanganmu lembut sekali. Oh, terima kasih. Kita akan mengatasinya. Kelas pertama siang ini adalah keajaiban cat air. Ke ruangan seni. Lewat mana ruangan itu? Mungkin kalau kita mengintip petanya. Jangan, aturan pertama, Lin. Ingat, jangan tampak seperti orang naif. Benar. Oh tidak, kita akan terlambat. Hei, apa kalian tersesat? Usaha bagus, sobat. Tapi kami tidak akan tertipu oleh kejahilanmu, kakak kelas. Dominasi hebat, Clyde. Sobat itu sentuhan bagus. Terima kasih. Ayahku menonton acara polisi semalam. Kelihatannya ini ruang seni. Mungkin ini ruangan cat air. Apa ini keajaiban cat air? Bukan, ini keseruan fotografi. Dan kalian sudah merusak pekerjaan berbulan-bulan. Sampai bertemu sepulang sekolah. Temui aku di jalanan pukul 3 sore. Apa dia mengundang kita bermain bola lambat? Tidak, itu tempat kami berkelahi. Kita membuat murid kelas fotografi marah, tapi aku yakin kita bisa membereskannya. Aku sudah membayangkan isi surat permohonan maafku. Ayo duduk. Ingat aturan nomor 2. Kursi-kursi ini kelihatan bagus dan kuat. Dan kita bisa membuat kotak mata dengan guru dari sini. Oh, hai kawan. Itu sebenarnya kursi kami. Kami melihatnya lebih dulu, teman. Baiklah, tapi kursi sudah ditentukan dan itu sungguh kursi kami. Itu mustahil. Ayolah kawan. Iron Sisi, kenapa kalian tidak duduk? Bapak ingin setiap murid siap belajar saat lonceng berbunyi. Nilai kalian berdua 0 dalam hal partisipasi. Temui kami di jalanan jam 3 sore. Selamat pagi anak-anak. Ibu punya kabar baik. Minggu ini kita akan belajar kerajinan kayu. Itu merupakan keahlian yang penting dan ibu yakin kalian tidak akan bosan. Benarkah? Tidak seorang pun? Kerajinan kayu. Clyde, tamat riwayatku. Tunggu sebentar, aku perlu tertawa untuk Bu Johnson. Lucu sekali Ibu J. Aku tahu lelucon itu. Oke, kenapa kau bilang begitu? Aku tidak bisa melakukan kerajinan kayu. Tiap kali aku mencoba membuat sesuatu, kakiku lemas, penglihatanku kabur, tanganku berkeringat, telingaku berdengung. Seperti saat aku meniup balon. Ceritakan kisahku. Tepat sekali. Oke, langkah pertama. Oh, tidak. Penglihatanku mulai kabur. Lincoln, kau baik-baik saja? Apa kau pura-pura mati bersama Lucy? Tidak, aku harus membuat tangga untuk tugas kelas. Oh, sayang. Ibu tahu kau bermasalah dengan kerajinan kayu. Tapi ini terlihat mudah. Ibu bisa membantu? Benarkah? Terima kasih, Bu. Jadi, ini bahan-bahan utamanya. Lincoln, kita tidak akan membuatnya dari batang pinus. Ayo cari batang kayu keras. Ada banyak jenis kayu. Sebaiknya bisa kayu. Aku tidak mengerti. Oh, sekarang aku mengerti. Aku kira kita hanya mencari kayu. Ya, ibu menemukan beberapa barang lain untuk pekerjaan lainnya. Oh, lihat. Mereka punya tangga. Bagaimana kalau kita beli saja? Harganya hanya $13. Lincoln, kita akan membuatnya sendiri. Ini akan menyenangkan. Oh, Noda. Oke, ayo kita coba lakukan ini bersama. Pasang anak tangga bawah pada sisi samping menggunakan obeng jenis datar. Ini dia. Kalau itu adalah obeng Phillips, ini obeng jenis datar. Ada lebih dari satu jenis obeng. Oke, keren. Aku bisa melakukannya. Wow, sayang. Itu obeng dan bukannya paku. Bagaimana aku bisa membedakannya? Oke, jangan frustasi. Bagaimana kalau kita lupakan saja obeng itu dan memakai lem kayu saja, oke? Bagus. Ini, bukalah dan berikan lapisan lem pada sepanjang permukaan ini. Lihat, aku sudah bilang aku tidak pandai soal ini. Oke, Lincoln, begini saja. Bagaimana kalau ibu yang membuatnya dan kau melihat ibu membuatnya? Oh, kedengarannya bagus. Kita lakukan itu. Dengan begitu, kalau kau harus membuat tugas seperti ini lagi, kau tahu caranya.
Oh, tentu saja. Usaha yang bagus, kerja bagus. Setidaknya kau tidak melukai dirimu sendiri. Lincoln, ini bagus sekali. Ini pijakan bagus. Lucu sekali, Bu J. Hei, akhirnya kau mengalahkan rasa takutmu, membuatku ingin meniup sebuah balon. Ya, sebenarnya ibuku yang membuatkannya untukku. Oke, anak-anak, kita akan lakukan tugas kerajinan kayu selanjutnya. Kita akan melakukannya lagi. Rumah burung. Rumah burung mungkin sedikit lebih sulit, tapi kalian sudah berhasil membuat tangga. Ibu yakin kalian pasti bisa. Oh tidak, kakiku lemas lagi. Hai Bu, aku mampir di Flip dan membeli Flippy Blueberry untuk Ibu. Oh, kau baik sekali sayang. Untuk apa? Hanya ucapan terima kasih karena sudah membantuku membuat tangga. Ibu senang membuatnya. Aku senang mendengarnya. Karena aku punya tugas lain yang bisa kita lakukan bersama. Membuat rumah burung. Sayang, kau tidak perlu bantuan ibu. Ingat, ibu sudah menunjukkan cara membuat kerajinan kayu kepadamu. Oh, tentu saja. Tapi menurutku ini bukan tentang membuat tugas saja. Ini tentang waktu ibu dan anak bersama, yaitu tentang ini. Lincoln, ibu tahu apa rencanamu. Orang tua macam apa ibu ini kalau melakukan semua tugasmu? Orang tua yang baik sekali? Ya ampun. Kau punya kayu, kau punya rencananya. Ibu yakin kau bisa melakukannya. Telingaku berdengung lagi. Aku tidak bisa melakukannya. Mungkin aku tidak perlu melakukannya. Hey Walt, aku hanya perlu meminjam rumahmu sebentar. Jangan marah-marah dulu, aku akan mengembalikannya. Aku janji. Oke, waktunya penentuan. Hai semua, keberatan kami duduk? Lincoln dan adiknya yang sangat keren. Silakan duduk, kawan. Makanan di kafeteria ini tidak memiliki nilai gizi, jadi aku ingin membuat proposal. Pertarungan makanan! Ya, Kepala Sekolah Huggins, itu tidak akan terjadi lagi, Pak. Atau akankah? Menggelikan. Bagus, Eldo. Kau benar-benar membuatnya kesal. Lisa, secara resmi kau menjadi bagian dari geng. McBride, Kepala Sekolah Huggins akan bertemu denganmu. Dia tidak membuatku takut. Oh, maafkan aku. Tolong jangan masukkan ini dalam catatanku. Lisa, apa yang terjadi? Hanya membuang benda sains konyol ini. Kau tidak perlu bertindak sejauh itu. Oh, aku harus. Lincoln, kau membuka mataku dengan dioperasi. Menjadi bagian dari geng jauh lebih seru daripada menjadi pandai. Ucapkan halo pada Lisa Laut yang baru. Nama keren, L-Dog. Kau pernah dengar tentang Boys Will Be Boys? Mereka bukan Stravinsky, tapi... maksudku, mereka sangat lucu. Dick, kau harus membantuku belajar untuk tes besok. Maaf, aku kehabisan game. Omong kosong. Sejak kapan? Sejak Lincoln menunjukkan kegembiraan menjadi anak biasa. Ini bukan salah ayah. Resepnya dalam metrik dan Lisa biasanya membantu ayah dengan konversinya. Berkat Lincoln, aku kehabisan game konversi. Kecuali mengonversi kacang menjadi metana. Aku punya tiket gratis untuk Royal Wood Day Spa bagi penelpon pertama yang bisa menyebutkan 3 klasifikasi batu. Lisa beritahu dia jawabannya. Batu keras, batu lembut, dan indie. Bukan. Kau kalah, sayang. Apa? Berkat Lincoln, aku jadi kehabisan game geologi. Oh, hai ayah. Sudah menunggu 1 jam di stasiun kereta api? Astaga, maafkan aku. Tetap di sana, aku akan segera ke sana. Oh, kasihan kakek. Apa yang terjadi? Ya, biasanya saat kakek naik kereta menuju timur dengan kecepatan 80 mil per jam dan jarak yang ditempuhnya 230 mil, Lisa bisa memberitahu ibu dengan tepat kapan dia akan tiba. Aku bisa bilang apa? Aku kehabisan game aljabar. Iya kan, Lincoln?
Oh, Lisa, syukurlah kau ada di sini. Kami butuh penawar yang sedang kau kerjakan. Maaf, Bu S. Aku kehabisan game pengendali penyakit. Kakakku menunjukkan padaku betapa payah dan mengganggu menjadi orang yang cerdas. Dan aku pergi dari sini. Bagus sekali, Nak. Kini muridku mengalami radang tenggorokan. Maafkan aku, tapi aku tidak punya pilihan. Kalau dia bersikap seperti orang pintar, aku dikeluarkan dari geng. Ya, selama itu untuk alasan yang baik. Aku terpaksa harus duduk di meja lengket. Lisa, kau harus kembali menjadi pintar. Apa? Dan meninggalkan semua ini? Lisa! 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 Tidak akan. Terima kasih, Eldok. Lisa, dengarkan aku. Orang bodoh bisa menjadi bagian dari geng. Jangan tersinggung, Zack. Tapi tidak ada orang lain yang aku kenal bisa menyembunyikan orang sakit dan menyelamatkan masakan ayah, tahu jam berapa kakek tiba. Maksudku, dunia sangat membutuhkan Lisa yang cerdas. Kata-kata yang menyanjung, Kak. Tapi aku sudah membeli jaket kulit ini. Aku akan membayarnya. Yang penting selesaikan penawarnya. Aku mohon. Bagaimana dengan geng dan menjadi bagian dari itu? Aku memilih menderita daripada kelas penuh anak-anak radang tenggorokan. Astaga, aku tidak boleh seperti itu. Baiklah, tapi kalau aku kembali menjadi Lisa yang cerdas, kau akan mendapat semuanya. Yaitu keunggulan luar biasa dan tidak ada toleransi bagi orang payah. Kau juga mungkin akan kembali ke meja lengket itu. Aku bersedia menerimanya. Kau pria yang baik, Lincoln Loud. Seperti Socrates pernah mengatakan, masa bodoh dengan benda ini. Merasa berani? Cobalah penne ala egg roll. Giovanni Cheng. Butuh diantar GRATIS. Gratis, sayang. Terima kasih. Nilaimu C untuk kesiapan, tapi A untuk improvisasi, jadi B. Luar biasa. Baiklah, Stella. Apa yang ingin kau bagi hari ini? Aku tidak bisa temukan. Apa semua melupakan tugas ini? Tidak, ku pegang saat dibus. Sungguh. Dia tuh keren. Ada gajah yang menari seperti ini. Baiklah. Ibu percaya padamu. Giliranmu hari Jumat depan. Tapi kemana perginya? Stels, aku ingin tukar sup ikan dinginku dengan roti lapis bakso payahmu itu. Hah? Tentu, terserah kau. Sebagai pengawas pertukaran, aku harus bilang itu kesepakatan yang buruk. Terima kasih, Clyde. Maaf, aku tidak bisa berhenti memikirkan kotak musikku. Apa yang terjadi padanya? Aku tidak mau jadi orang itu, tapi mungkin Red Beast mengambilnya. Jangan bercanda, kawan. Apa yang kau bicarakan? Itu adalah legenda SD Royal Woods yang berawal dari satu hari naas di lab sains sekolah. Eksperimen yang berjalan kacau. Dan sekandang penuh tikus lab bermutasi menjadi satu makhluk raksasa kejam. Dengan mata hijau berpendar, taring setajam silet, dan lalu banyak ekor merah. Rabbis! Dan itu saat semua benda menghilang. Dan anak-anak mulai mendengar suara di koridor. Dan apa kau tidak menyadari bau aneh di ventilasi? Seperti bau keripik jagung? Ya, itu makhluknya. Sudah ada yang mencoba melacaknya? Tidak, dia mencuri harmonikaku, tapi dia boleh menyimpannya. Aku tidak mau berkelahi dengan mutan, tapi aku tidak mau menyerahkan kotak musikku. Aku akan menemukan Red Beast. Kami bantu. Ayolah, Stella teman kita. Jangan biarkan dia sendirian. Aku ikut. Kau benar. Oh, terima kasih teman-teman. Ayo mulai mengumpulkan informasi. Coba katakan semua yang kau tahu. Red Beast mencuri cincinku saat aku melepasnya untuk main lempar bola. Ya, aku dengar makhluk itu di ruang musik. Dia mencuri koin Kanada keberuntunganku. Saat kepala sekolah Higgins memarahiku, aku melihat 2 ekor joroknya di ventilasi udara. Terima kasih, Hasan. Bagus, istirahat. Ayo periksa semua petunjuk. Ayo, kita pergi. Anting Girl Jordan dicuri di sini. Buka mata kalian untuk mencari keberadaannya. Cakaran, lenguhan. Keripik jagung! Baunya berasal dari sini. Oh iya, terasa. Mulai bekerja. Ayo, Oh. Ini waktu bebas Bapak. Bapak bisa lakukan apa saja. Maaf, pelatih Pi. Eh, Sepertinya bau itu bukan Red Beast. Coba lihat gitar ini. Kau bahkan tidak tahu cara memainkannya. Kata siapa? Red Beast!
Kau saja. Tidak, kau yang lebih tinggi. Aku senang kalian di sini. Kalian bisa bantu mengikis permen karet dari dudukan musik. Dokumen selesai. Kepala sekolah Hagin sedang dipangkas rambut. Mungkin aku bisa keluar sebentar untuk minum latte dan... waktunya Cheryl. Baiklah, Hasan bilang dia lihat ekor red beast di ventilasi udara. Hanya ada debu di sini. Laya melihat 2 ekornya. Apa yang kalian lakukan? Kalian menemukan kartu ibu? Tidak bisa dapat diskon karyawan di Burn Bin tanpa ini. Hei, ada kemajuan? Tidak, buntu. Kami juga. Kami juga sama. Ya ampun, istirahat hampir selesai dan tidak ada petunjuk. Sebaiknya kembali ke kelas. Kita dihukum jika ada di koridor setelah bel berbunyi. Terima kasih teman-teman. Ya, kita sudah coba. Tapi sepertinya pencarian ini harus diakhiri. Kotak musikku, itu ada di balik dinding. Red Beast pasti membawanya. Dan dia sedang bergerak. Ayo! Ya ampun, terus lari. Dia ke ruang bawah tanah. Gareth! Itu Red Beast. Bukan, itu kepala sekolah Wiggins. Maksudku Huggins dengan wig barunya. Kita harus ke ruang bawah tanah. Zack, kau bawa menu makanan cepat saji? Iya, kau lapar? Aku mau makan. Tidak, aku punya rencana. Ini dia. Lemparan bagus, Lincoln. Ayo. Cermin itu boleh diambil. Jangan di wajah, jangan di wajah. Oh, teman-teman, acara bakat diadakan Jumat ini. Kita belum tahu akan melakukan apa. Ini kesempatan besar untuk menunjukkan betapa hebatnya kita. Jadi, apa yang keren? Quartet barbershop, menari tap, keahlian minum kaca. Oh, pilihannya banyak sekali. Ku beritahu ya, tidak ada yang lebih keren dari rodeo. Tidak bisa, kawan. Aku tak bisa. Biarkan banteng menendangku saat penggalangan dana. Bagaimana menari dan bernyanyi dengan lagu yang keren? Hei, itu ide bagus, Zack. Kita bisa bernyanyi dan menari. Jadi bagaimana? Ya, boleh juga. Aku ikut. Hai teman-teman, maaf terlambat. Cawat olahraga baru ini membingungkan. Lempar bola sudah selesai. Lincoln, berita baik. Untuk acara bakat, kita akan bernyanyi dan juga menari. Tapi dengan gaya yang keren. Sebenarnya teman-teman, aku ingin bermain sendirian. Ini saatnya bagi SMP Royal Woods memperkenalkan Lincoln yang agung. Fedora, tidak ada yang keren tentang itu. Formasi perisai. Ambil topi semuanya. Hei, apa yang kalian lakukan? Menyelamatkan nyawamu, kawan. Kau tidak bisa melakukan sulap di hadapan seluruh sekolah. Kenapa? Ada apa dengan sulap? Maaf, Link, tapi trik topi dan kartu, bukankah itu terlalu mudah? Sungguh tidak dewasa. Sangat kelas 5. Kami hanya mencoba melindungimu. Reputasi SMP-mu yang jadi taruhannya. Apa yang bisa lebih baik untuk reputasiku selain ini? Keren kan? Jangan di wajah. Maaf ya, aku harus pergi. Merpatiku cuma 1. Teman-teman, sebagai teman Lincoln, kita tidak bisa membiarkannya melakukan sulap. Dia seperti anak babi saat lahir sungsang. Kau hanya perlu memutarnya. Oh, aku tidak tahu apa bisa melakukannya. Kedengarannya seperti rencana licik dan itu membuat perutku terluka. Hadirin sekalian, aku Lincoln yang agung. Burung ini kubuat menghilang. Dadah. Aku akan hidup dengan ketidaknyamanan. Baiklah, geng. Apa rencana kita pada Lincoln? Oh, aku tahu bagaimana dengan kendalikan pikiran atau cuci otak. Tidak, ini dia. Sebuah pesan bawah sadar. Aku akan menghancurkan peralatan sulapnya. Oh, apa itu ide terbaik? Dan dia sudah pergi. Jangan hari ini, ilmu hitam. Di mana alat sulapnya? Aku tidak mengambilnya. Itu mengelabuiku. Bisakah kita gunakan manipulasi mental? Aku punya ide yang lebih baik. Kau akan membiarkan Zack menggunakan manipulasi mental. Dan Rusty sudah pergi. Hei Lincoln,
Sebelum kau melakukan semua sulap ini, kau mungkin ingin melihat gerakan tarian manis yang kurencanakan. Nyalakan lagunya, Koki Pet. Oh yeah. Kau masih belum menyukainya? Bagaimana dengan ini? Berhasil? Hei, dia pergi kemana? Oke, sekarang kita gunakan caraku. Clyde, aku akan butuh bantuanmu. Oh. Terima kasih sudah membelikanku camilan. Biaya memberikan makan dan memelihara burung merpati sangat besar. Tentu saja, hanya 2 sahabat berbagi manisan apel. Tidak ada yang janggal. Itu adalah pilihan yang sehat, teman-teman. Hai kawan, senang bertemu dengan kalian di sini. Di sekolah. Lihatlah jam saku antik ini. Perhatikan baik-baik dan tenangkan pikiranmu. Zack, kenapa kau ingin tunjukkan jam tua itu? Shh, fokus saja pada jamnya. Ayo bicarakan tentang menari. Itu sangat keren. Kau mau menari, maka kau harus menari. Upaya yang bagus, tapi aku tetap melakukan sulapku. Aku tidak mengerti kenapa itu tidak bekerja. Aku ingin menari, aku ingin menari. Oh ye. Apa yang terjadi? Kami melihat Lincoln pergi dan sepertinya dia tidak menari. Dasar jam saku toko payah. Jangan khawatir, teman. Aku rasa aku tahu seseorang yang bisa membantu kita. Baiklah, Troublemakers, waktunya klub musik. Aduh. Ini memang ciri liar. Break, kendalikan dirimu. Oke, semuanya, latihan segera dimulai. Setelah Bapak pulih dari otak beku ini. Semuanya menjadi troublemaker adalah bagian terbaik dari hariku. Ya, aku tidak percaya Zack, Rusty, dan Sheila memilih industri rumah tangga bersama Pak Bolhofner. Ya, Rusty kira mereka akan makan kue sepanjang waktu. Hari ini kita akan belajar cara membuat kue keju jangkrik. Bapak pernah terjebak sejauh 70 km dari Amazon, tapi Bapak masih makan seperti raja. Hari ini kita akan mempelajari beberapa lagu untuk kompetisi distrik. Jika kita berhasil melakukan pertunjukan ini, kita akan masuk ke regional. Pertama, audisi untuk solo buat Bapak Kagum. Otak beku. Aduh. Solonya. Aku sudah berlatih untuk audisi selama sebulan. Kau akan melakukannya dengan baik. Lalu aku kalahkan penjahat terakhir di Musclefish. Jadi ini bulan penting bagi kita. Quaraplex menyanyi privat membuahkan hasil. Itu perjalanan panjang ke Cleveland setiap akhir pekan. Sisi baiknya, itu memberi waktu untuk mendengarkan panduan Leon Cavarati untuk meningkatkan pita suara Anda. Dunia tak terduga tidak perlu berpisah. Apa aku sumbang? Aku tidak boleh sumbang. Bibiku terbang dari Kepulauan Canary dan melihatku di pertunjukan. Tidak, aku tidak apa-apa. Tapi coba seperti ini. Dunia tak terduga tidak perlu berpisah. Apa kau tahu dia punya suara malaikat? Siapa tadi? Wow. Batalkan audisinya. Lincoln, kau harus nyanyikan solonya. Suara indahmu meluluhkan otak dan hati Bapak. Wow, Pak Baden, pelan-pelan. Aku bahkan tidak ikut audisi. Dan ada penyanyi hebat yang telah berlatih selama berbulan-bulan. Lalu bibinya terbang dari Kepulauan Kanari saat ini. Mereka harus ikut audisi. Itu hal yang adil untuk dilakukan. Tapi tidak kali ini. Ayo mulai. Guide, maafkan aku. Aku tidak tahu itu akan terjadi. Ya, tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa menduga hal itu? Apa kita yakin ini bukan mimpi buruk? Maksudku, ini mimpi yang bagus. Karena ini semua bagus. Kau yakin? Kau tidak masalah aku nyanyikan solonya? Kau tidak pernah bilang bagus seperti itu? Tidak, tidak apa-apa. Cleo, Titi, aku butuh saus-saveku. Saatnya menghilangkan kesedihan. Dan berdasarkan hari yang kualami, kita akan butuh setidaknya 8 adonan focaccia. Aku tidak percaya. Aku bekerja sangat keras untuk solo itu. Bahkan menjalani operasi kecil. Lalu Lincoln masuk, menyanyikan beberapa nada, dan mencurinya dariku. Aku tahu dia tidak bermaksud begitu, tapi tetap saja. Lincoln menghabiskan sebulan terakhir bermain game video. Sementara aku memberikan diri dari pembesaran Epic Lotus. Apa yang harus kukatakan pada Bibi Hep dan Bibi Hoda? Itu tidak adil. Aku troublemaker yang tepat untuk memimpin ke regional. Tunggu, mungkin aku masih bisa.
Bagaimana jika Lincoln kehilangan suaranya dan aku harus turun tangan secara heroik? Lincoln tidak memiliki pelatihan yang aku miliki. Aku yakin dia harus mengistirahatkan suaranya. Oke, tim berita aksi, periksa gigi kalian siaran dalam 5 menit. Hei, aku punya ide yang menyenangkan. Bagaimana kalau kita nyanyikan beritanya? Ini akan jadi latihan tambahan dan bisa bagikan bakat barumu pada dunia. Selamat pagi, Kang Guru. Hei semuanya, ada yang mau karaoke makan siang? Kenapa? Untuk bersedang-sedang, Stella. Lincoln, kau duluan. Kurasa kau tahu lagu klasik ini. 99 stoples di dinding, 99 stoples. Ambil 1, bagikan. 98 stoples di dinding, 98 stoples di dinding, 98 stoples. Ambil 1, bagikan. Tidak ada stoples lagi. Akhirnya. Sekali lagi. Aku dapat pesanmu. Apa keadaan daruratnya? Kau panik tentang masa pensiunmu? Lebih buruk, aku merindukan sahabatku. Kupikir kita bisa mengobrol sementara aku gosok lantai untuk nilai tambahan. Jadi, ceritakan tentang harimu. Ya, hariku baik-baik saja. Rusty menjatuhkan batu bata di atas kakinya. Dan aku harus membawanya ke perawat. Menarik, ceritakan lebih banyak lagi. Kita mendapatkan tempat yang terakhir. Selamat datang semua. Orang tua, tunggu di sini dan berbaurlah selagi menunggu giliran kalian. Dan anak-anak, ikuti kereta pesta ini menuju ke kantin. Ceket 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 cucu. Kunyah dengan mulut tertutup. Ceket 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 ceket. Hei, kalian pasti orang tua Zack. Penggunaan kertas timah yang sangat seru. Ini untuk menangkap sinyal alien. Baik, fase pertama berhasil. Orang tuaku yang terakhir didaftar. Kalian siap untuk fase kedua? Oh, tentu saja. Aku suka permainan ini. Bukan. Fase 2 rencananya membuat orang tua kita mengulur waktu agar tidak ada waktu untuk orang tua Lincoln. Baik, Rusty. Ayahmu yang pertama. Lihat dan pelajari, teman-teman. Tuan Spox, giliranmu. Ayah, tips bagus. Bu J ingin membeli pakaian baru. Haca, ini sebabnya penjual hebat selalu bawa sampel di mobil. Spox, kau jenius. Dia tidak suka polyester, Ras. Kenapa dia tidak mau bahan awet yang tidak menyusut atau berkerut? Maaf, Link, sudah aku coba. Minggir, Ras. Serahkan pada profesional. Tuan dan Nyonya Gordel, giliran kalian. Oh, aku suka topi itu. Seperti berjalan-jalan dengan kentang panggang. Ibu, ayah, aku mau peringatkan. Bu J bertingkah aneh belakangan ini. Bahkan seperti alien. Selamat bergembira. Tuan dan Nyonya Gordel, silakan duduk. Kami berdiri saja. Baiklah. Ya, Zack murid yang baik. Dan dia punya imajinasi yang sangat aktif. Minggu lalu dia mengarang cerita soal manusia salju yang bekerja sebagai penjual hotdog di Kentucky. Itu bukan cerita. Kami akan liburan untuk bertemu dia saat musim panas. Apa itu cangkir kopiku? Hanya mengambil sampel DNA. Oke, boleh kulihat tanganmu sebentar? Aku ingin mengambil beberapa kukumu untuk diperiksa. Hebat. Bagus, kawan. Wow, Zack, orang tuamu menghabiskan 20 menit. Clyde, kau berikutnya. Apa rencanamu? Oh, tenang, Lincoln. Dengan ayahku tidak perlu rencana. Selamat datang keluarga McBride. Ya, aku singkat saja. Clyde, murid yang hebat dan menyenangkan di kelas. Terima kasih sudah datang. Sebenarnya kami mau tanya soal keselamatan kelas. Jaket pelampung di bawah meja kau punya kan? Sebenarnya... Berapa tingkat ultraviolet jendela ini? Kalian beri murid-murid tabir surya? Ya, Tuan McBride, kami... Lalu tingkat debu kapur tulisnya? Bagus, Clyde. Berlalu 30 menit. Liam, siap giliranmu?
Yap, aku minta nenekku mengajak Caroline. Jadi aku rasa tidak ada yang perlu kita cemaskan lagi. Terutama kalau Caroline menemukan hadiah dariku di mejaku. Kau pasti neneknya Liam. Oh, aku sering dengar tentang. Oh, aku juga, Bu Johnson. Dan ini adalah... Oh, Caroline. Dia akan melahirkan sebentar lagi. Oh, dia baik-baik saja. Asalkan dia tidak makan makanan pedas. Wow, wih. Beberapa bayi kambing akan lahir. Kosongkan mejamu, Bu Johnson. Kita butuh tempat melahirkan. Manis sekali. Ini bagus. Waktunya tinggal 15 menit sebelum pertemuan berakhir. Jangan cemas, orang tuaku akan mengulur waktu selama itu. Stella? Bu, sedang apa di sini? Ayahmu ditendang induk kambing yang marah. Astaga. Kita harus membawanya ke UGD. Maaf soal ayahmu, Stella. Baik, jangan merasa panik. Aku masih bisa lolos dari ini. Keluargalah, berikutnya. Gawat, ini dia. Oh, aku segera kembali, Tuan dan Nyonya Laut. Aku mau ke toilet sebentar. Andai kita bisa mencegahnya kembali. Aku bisa alihkan perhatian. Kau yakin? Kukira tipuan membuat perutmu sakit. Sepadan dengan seteko teh kamomel agar sahabatku tidak dapat masalah. Aku bantu. Aku suka mengarang sesuatu. Ada satu masalah. Orang tuamu. Mereka tidak akan pergi tanpa bertemu Ibu J. Mereka akan bertemu dia. Kerja. Tuan dan Nyonya, silahkan duduk. Pertunjukan hampir dimulai. Pertunjukan? Terima kasih. Kami persembahkan Dunia Tanpa Klub Teater. Begitu haus untuk mengekspresikan diri. Begitu lapar akan kreativitas. Kepala Sekolah Rivers. Itu bagus sekali. Tidak, jangan. Ibu sudah memutuskan. Begitu kurang kebahagiaan. Untuk apa dilanjutkan, kawan? Nah, bravo. Sangat mengharukan. Semangat kalian mengubah pikiran ibu. Klub teater tetap ada di sini. Selamat atas kemenanganmu, Luan. Ya, kau hebat, Dick. Terima kasih. Maaf jika Tuan Si dan aku tadi kesal padamu. Tidak apa-apa. Kami mengerti, Dick. Iya, yang penting sekarang semua klub kita benar-benar selamat. Maafkan aku, Kepala Sekolah Rivers, tapi tenggat anggaran itu hari Senin. Ibu harus batalkan 1 dari 3 klub termahal, teater, musik, atau olahraga. Tapi yang mana? Kenapa jadi kepala sekolah begitu sulit? Ibu harus memilih. Harus ada yang kalah dan jelas bukan kita. Musik! Semua klub lainnya akan dibatalkan. Olahraga! Ini waktunya menggulingkan kalkun itu. Teater! Selamatkan musik kami! Selamatkan teater kami! Astaga! Selamatkan olahraga kami! Teater, payah. Oh, awas kau payah. Hei, kenapa klub drama ada di sini? Drama kalian hanya berguna untuk menidurkan orang. Mau tahu apa yang membuatku tidur? Melihat kalian mengejar bola tanpa tujuan. Apa? Ya, dan kapan terakhir kali kalian memenangkan pertandingan? Mungkin kami bisa konsentrasi lebih baik jika tidak ada suara ribut dari ruang band kalian. Sudah cukup, kalian akan kalah. Hajar mereka! Lawan! Jangan cemas, akan kulindungi klub olahraga. Astaga! Ayo lihat, dinding hancur. Patung ek bersejarah retak. Penggantian pintu ganda. Berapa hasilnya? Ya, itu buruk. Kepala Sekolah Rivers, Ibu tahu solusinya. Ibu tidak bisa. Harus bisa. Hanya ada satu cara untuk menutupi semua kerusakan ini, anak-anak. Ibu akan membatalkan semua klub sekolah.
Semuanya. Ya, klub masak, klub origami, klub memberi makan tupai, semuanya. Oh, aku punya teman di semua klub itu. Begitu Ya, juga aku juga, Dik. Kepala sekolah, lupakan 3 klub kami. Kami pantas mendapatkannya. Tapi jangan batalkan klub lainnya. Ini benar-benar salah kami, bukan mereka. Tapi bagaimana lagi ibu akan membayar perbaikannya? Semua teman-teman, terima kasih sudah mendukung sekolah kami. Ayo mulai penggalangan dananya. Majulah dan bermain golf seperti ahlinya. Baiklah, Tuan Ji. Ingat ya, fokus, ikuti terus. Saat kau siap, masukkan saja. Oh, seperti ini. Ups. Mau jadi bintang di panggung dengan sedikit sumbangan, kau pasti bisa. Tunggu, apa cahaya di dalam jendela itu? Itu timur dan Juliet matahari. Wow, Flip, aku tidak tahu kau berbakat. Apa, kau pikir Flip hanya bisa menjual dendeng? Hei, jangan lupa sumbangannya, kawan. Siap belajar cara main gitar? Kita mulai dari dasarnya. Lupakan dasarnya. Rock and roll. Hebat, Nona-Nona. Berkat kerja keras kalian, kita mengumpulkan uang untuk memperbaiki sekolah dan menyelamatkan klub lainnya. Wow, sungguh melegakan. Itulah yang kami pedulikan. Tunggu, ibu belum hitung semuanya. Wow, ini menakjubkan. Tampaknya uangnya cukup untuk pertahankan semua klub. Berhasil. Itu bagus. Ini perlu dinyanyikan. Ini luar biasa, Fangs. Hari pertamaku sebagai ketua. Aku tidak sabar membaca berita duka pembuka. Kenapa? Clyde? Oh, pagi, Lucy. Tempat ini adalah tempat tujuanku saat aku perlu menangis. Ada apa? Kau tahu maskot sekolah kita dan kawan pengumuman pagiku, Ricky si ayam jantan? Yang berpial patah, jantung buatan, kena encok? Ya, dia pergi ke lubuk besar di langit. Aku turut berduka atas kehilanganmu, Clyde. Terima kasih. Aku tidak percaya baru kemarin dia melakukan ini pada lenganku. Aku sangat merindukannya. Kau tahu, klub pemilik rumah duka bisa buat pemakaman untuk Ricky untuk menghormatinya. Maksudku, sekarang aku ketua, akan kubahas itu di rapat malam ini. Sungguh, itu hebat. Tentu saja, Bapak harus merelakannya. Kalau begitu beres, akan kuberikan Ricky pemakaman yang layak. Hei, di mana semua orang? Aku punya kabar besar. Kita adakan pemakaman Ricky. Maaf, Lucy. Semuanya mundur. Apa? Ya, mereka tinggalkan ini. Mereka terhianati olehmu karena mencuri kepemimpinannya. Kalau begitu, kau dan aku harus mengadakan pemakaman Ricky sendiri. Dan saat mereka lihat betapa indahnya itu, mereka akan sadar aku layak menjadi ketua. Aku tidak yakin itu hikmah yang tepat. Ayo, banyak yang harus dilakukan. Kita berhasil, Fangs. Nona Loud, apa ini lelucon? Kaget, pahatan esku. Ricky memberi kita pengabdian seumur hidup dan kau menghormatinya dengan membuatnya mirip jempol raksasa. Pagi itu, esnya mirip dia. Entah kenapa hari ini sepanas ini. Kau tidak memeriksa cuaca? Apa-apaan, Lucy? Apa? Ada yang salah dengan hidangannya? Nugget, ayam. Astaga. Lincoln, apa yang terjadi? Sudah kubilang untuk sediakan berondong jagung. Itu favorit Ricky. Microwave di ruang guru sedang rusak, jadi aku beli ini saja. Dan kau tidak sadar bahwa menghidangkan ayam di pemakaman ayam jantan mungkin tidak pantas? Baiklah, sekarang aku mengerti. Kalau boleh, aku ingin menyampaikan beberapa patah kata sebelum mulai. Setiap pagi ada. Aku baik-baik saja. Lincoln, aku pikir kau memesan lapangan ini. Kau bilang kau yang pesan. Astaga, ini sangat buruk. Tapi aku tetap bisa mengubah ini. Kado terakhirku untuk Ricky adalah mengirimnya ke surga. Dengan ini. Akhirnya, dia akan merasakan kesenangan penerbangan. Sebuah katapel. Waktunya pulang, pangeran manis. Selamat tinggal. Hei, dia seharusnya pergi ke lumbung besar di langit, tapi kau menaikkannya ke pesawat ke Cincinnati. Tidak. Ini
Ini mengerikan. Yang terburu. Pemakaman biasa. Tunggu, jangan pergi. Tunggu dulu. Maaf teman-teman, pemakaman ini sepenuhnya kacau dan semuanya salahku. Dan jelas aku bukan ketua hebat seperti yang aku kira. Dan maaf aku membuat Lincoln bergabung. Itu trik yang murahan. Tapi sejujurnya, bagian terburuknya, Ricky layak mendapat perpisahan yang lebih baik. Teresa. Kau tahu, Lucy, belum terlambat untuk menyelamatkan pemakaman ini. Sungguh? Seorang ketua tidak bisa bertindak sendirian. Lagi pula kita ini sebuah klub. Mari antarkan Ricky dengan tepat. Sebaiknya ini bagus. Terima kasih, Haiku. Sudah menemukan Ricky. Sama-sama. Dia berputar-putar di pengambilan bagasi di bandara. Terima kasih, Dante. Untuk Ricky, senja dan rangkulan manisnya. Sudah waktunya. Tepat waktu. Aku meminta bantuan untuk akhir yang hebat. Ricky, si ayam jantan. Dialah sang penyemangat. Ya pergi kita merana, janganlah lupa kuku ruyuknya, biarkan dia terbang. Ayo semuanya ucap perpisahan. Penuh perasaan. Sungguh sebuah usaha grup klub yang sangat hebat. Tapi Haiku yang menyelamatkan situasi. Kalian tahu, aku rasa selama ini Bertrand benar. Kau harus jadi ketua. Oh, entahlah. Bagaimana kalau dua ketua berdua kerja sama jadi tim hebat? Itu haiku yang baru saja kutulis. Aku suka itu, dan aku rasa itu ide hebat. Terima kasih Royal Woods. Selamat malam. Lalu dia makan roti lapisku. Apa kau percaya? Pembocornya pasti seseorang di sekolah. Seseorang yang menguping kita. Apa menurutmu itu, Meryl? Mungkin saja. Iya, dia mungkin saja menyadap cerita kita di sarang lebah itu. Bagaimana menurutmu, Rusty? Rusty? Maaf, pesan teks ayahku memenuhi ponselku. Dia akan berkencan malam ini dengan kekasih misteri barunya. Dan dia ingin tahu apa yang harus dia kenakan. Ini atau ini? Aku akan pilih turtleneck. Dengan rahang itu, kurasa lebih cocok memakai taksido. Teman-teman, fokus. Oh tidak, Liam benar. Taksido lebih bagus. Kokipet sepertinya selalu mengelap meja itu saat kita makan siang. Jadi mungkin artinya informannya Kokipet. Tapi kita harus pastikan. Ayo ikuti aku. Teman-teman, aku baru dapat info. Royal Woods kekurangan daging cincang. Asyik! Itu terdengar seperti cerita yang sangat eksklusif. Iya, itu. Oke. Jadi, Patricia, siapa yang kau telepon? Mungkin, entahlah, seseorang dengan inisial KM. Sebenarnya ya, Kielbasa Mark, pemasok dagingku. Kalau ada kekurangan daging cincang, dia bisa memasokku. Kau pasti tidak keberatan aku bicara dengannya. Beritahu Tuan Kielbasa, berapa tarif dagingnya? Dan itu grosir. Wow. Daging tanpa tulang $3,87. Mark bilang itu murah. Kami akan keluar sendiri. Kalau bukan Kokipet, dari mana Catherine mengetahuinya? Pak Mew, guru kesenian. Dia ikut sudut budaya Clyde minggu lalu, mendemonstrasikan paper mache. Itu benar. Dan aku melihatnya memeriksa studio kita saat dia menyerbu meja camilan gratis. Minumlah. Roman Rusty di sini. Interpretasi yang menarik dari Rusty, Nona Zo. Astaga, maaf Tuan Mew. Aku tidak bisa melupakan cerita eksklusif ini dari kepalaku. Penutupan Food and Fuel. Aku juga. Sama, kisah ini sangat penting. Maaf, aku terhanyut dalam rencana seni. Rusty inspirasi yang hebat. Teruslah berkreasi, seniman kecil. Bapak harus menelpon. Aku menemukan sesuatu yang pasti membuatmu tertarik. Aku janji. Apa ada ruang tersisa di pameran senimu? Salah satu siswaku baru melukis mahakarya.
tidak akan menemukan kebocorannya seperti ini. Ada terlalu banyak orang di sekolah untuk diselidiki. Kita tidak boleh ikuti tikusnya. Kita harus menunggu di sarang. Lalu sebenarnya apa maksudmu? Catherine adalah sarangnya, sobat. Jika kita mengikutinya, informan atau si tikus akan mendatanginya. Lalu kita dapat pelakunya. Rusty, itu ide yang brilian. Ini sudah waktunya untuk penyelidikan rahasia tim berita aksi.